Teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusra Dusman ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama Irama Jaya, Direktur LKP Nuhara Learning Center. Bagaimana beliau membangun lembaga kursus dan pelatihan Nuhara Learning Center ini, dan bagaimana perkembangannya, dampaknya buat masyarakat sekitar, akan kita obrolan lebih lanjut bersama Irama Jaya. Assalamualaikum, Irama Jaya. Waalaikumsalam Bang Yusradi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini menarik sekali ini mengikuti publikasi dan kegiatan Irama Jaya. Ngomong-ngomong, ini Ya, apa yang mendasari Irama Jaya mendirikan lembaga kursus dan pelatihan Nuhara Learning Center ini? ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irama Jaya, pimpinan dari LKP Nuhara Learning Center. Pada dasarnya, pertama sekali kami mendirikan lembaga ini dulu bukan namanya LKP, tetapi lembaga bimbel, bimbingan Hmm. belajar. Dulu pertama kami bangun namanya Pioneer English Course. Nah, kemudian berubah. Waktu itu setelah saya menikah, anak saya yang pertama itu nama belakangnya adalah Nuhara. Ya, jadi Nuhara itu nama keluarga. Iya, iya. Jadi kita mendirikan lembaga ini ada nama keluarga yaitu Nuhara tadi. Jadi menjadi Nuhara Learning Center, pusat pembelajaran Nuhara. Nah, kita pertama sekali tahu LKP itu setelah kita bergabung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Benar Meriah. Pada saat itu Kabid Paut Dikmasnya menyarankan kepada kami agar mengurus NPSN, nomor pokok statistik nasionalnya untuk LKP, supaya LKP kita ini diakui secara nasional. Nah, jadi waktu itu kan banyak lembaga-lembaga kursus yang ada di Kabupaten Benar Meriah ataupun Aceh Tengah, tetapi mereka tidak memiliki NPSN sehingga secara Hmm. nasional mereka tidak diakui. Nah, Hmm. jadi kemarin itu kita kemudian mengurus beberapa berkas ataupun dokumen-dokumen yang harus kita penuhi untuk mendapatkan NPSN dari pusat, terutama izin operasional dari Dinas Pendidikan, kemudian harus punya NPWP, harus punya akte notaris, kemudian kita memiliki izin dari lembaga satu pintu, kantor satu pintu itu. Nah, baru kita bisa mendapatkan NPSN dari Jakarta, dari pusat, dari Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian setelah itu eh, kita bergabung, ada kenal dengan salah seorang pengurus LKP se-Aceh, namanya Pak Syahril Kiram. Jadi beliau adalah ketua forum LKP se-Aceh. Alhamdulillah kita kenal sama beliau. Kemudian kita dimasukkan ke dalam organisasi forum tersebut. Ini adalah baju yang saya pakai, ini adalah baju forum LKP se-Aceh. Ya, ya. Jadi lembaga kita ini, Forum LKP ini memang memiliki ketua seluruh Indonesia dan setiap provinsi memiliki ketua DPD-nya. Kemudian alhamdulillah saya adalah sebagai ketua DPC di Kabupaten Benar Meriah, juga sebagai anggota pengurus Forum LKP se-Aceh. Nah, jadi alhamdulillah dengan bergabungnya kita dengan Forum LKP, jadi kita lebih mengetahui informasi apa saja tentang Forum LKP, seperti program-program pemerintah, ada program yang saat ini yang bisa kita akses, namanya program PKK, Pendidikan Kecakapan Kerja. Nah, itu langsung dari Direktorat Pendidikan Vokasi dari Jakarta. Alhamdulillah untuk saat ini kita mendapatkan program PKW, namanya satu lagi program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Kita bergerak di bidang budidaya jamur tiram. Nah, seperti itu. Tapi program-program di LKP itu program kursus seperti bahasa Inggris sama komputer. Kemudian untuk pelatihan tadi adalah karena daerah kita ini potensinya pertanian, kita ambil budidaya jamur tiram. Nah, karena jamur tiram ini cocok dibudidayakan di daerah dingin. Nah, alangkah bagusnya di Benar Meriah kan memiliki cuaca dingin. Jadi biaya produksi untuk budidaya jamur itu lebih murah. Nah, sedangkan medianya itu adalah limbah, limbah dari serbuk kayu di Panglong. Nah, limbah itu kan terbuang. Jadi kita manfaatkan ternyata memiliki nilai guna yang cukup bagus untuk media tanam atau media tumbuh jamur tiram.
Nah, itulah sekilas kalau kita berbicara apa namanya sejarah pendirian lembaga ini. Kemudian karena memang background saya juga dulu adalah background saya adalah guru, saya guru bahasa Inggris. Jadi lembaga kursus ini pertama sekali kita hanya memang di bidang bahasa Inggris saja. Hmm. Nah, kemudian berkembang sampai kepada uh, alhamdulillah lembaga kita bisa mengeluarkan produk. Nah, seperti itu. Ya, salah Ya. satunya ini dia ada produknya, produk sabun cuci piring juga. Ini juga lembaga LKP Muhara Learning Center. Nah, sudah kita produksi. Nah, alhamdulillah sudah kita pasarkan sekarang Kabupaten Benar Meriah. Kemudian ada juga, nah ini dia. Nah, ini produk turunan dari jamur tiram tadi, yaitu jamur tiram crispy yang kita beri merek Ya. Kinoki. Alhamdulillah sudah memiliki label halal dan izin BPOM. Oke, mungkin Wah, demikian sepintas iya, tentang iya, iya. lembaga kita. Ya, luar biasa ya. Jadi Ya, alhamdulillah. ini bermula dari kursus bahasa Inggris, Pioneer English Course. Itu Ya, tahun berapa? itu tahun 2003. 2003 sudah mulai kita ada cikal bakal kursus bahasa Inggris sambil waktu itu saya kuliah uh, di Gajah Putih. Ya. Ya, Oh, jadi oh ini ceritanya mendirikan kursus sambil kuliah. ya betul, karena alhamdulillah waktu itu kami di Gajah Putih, di perguruan tinggi Gajah Putih terbuka jurusan bahasa Inggris 2004. Jadi 2004, Ya. 2003 sebenarnya sudah buka kursus, 2004 kuliah. Terus waktu itu kami kan kuliahnya sore, waktu itu sore hari, jam setengah tiga waktu itu. Tapi kan masuknya waktu itu seminggu 3 kali. Jadi 3 harinya kan kita kosong. Jadi Kosong kita ya. ngajar bahasa Inggris untuk kursus waktu itu. Alhamdulillah murid-murid kita waktu itu sekarang ini ada yang menjadi polisi, kemudian ada yang menjadi guru, bahkan ada beberapa siswa kita sudah ada yang kuliah ataupun bekerja di luar negeri dari bahasa tersebut. Nah, itulah pentingnya bahasa sebenarnya. Itu, Pak. Wah, keren, keren sekali ya. Sampai Ya, sudah ada alhamdulillah. yang kerja di luar negeri. Itu Ya, tadi kuliahnya di universitas atau sekolah tinggi? di Sekolah Tinggi Gajah Putih untuk jurusan bahasa Inggris karena di Universitas Gajah Putih belum ada jurusan bahasa Inggris. Ya. Uh, jadi sekarang Oh, jadi YIN namanya, YIN Takengon. oke, baik, baik. Iya, Jadi 2003 sambil kuliah. Ini ya, kan sambil kuliah. sudah 20 tahun artinya ya. Jadi Iya, betul. 20 tahun yang lalu Terasa. dirintis. Itu Iya. semester berapa waktu itu? Saya masuk kuliah 2004. Ya, jadi pada tahun 2003 kami mulai merintis bahasa Inggris sebelum kuliah. Karena memang saya waktu SMA juga sudah menyukai bahasa Inggris. Hmm. Jadi kemudian coba-coba buka kursus, artinya masih kita terbatas ke anak SD, SMP, karena kemampuan bahasa saya waktu itu masih minim, karena kan belum kuliah. Ya, Tapi ya. saya mencoba memberanikan diri berbagi ilmu dengan anak-anak di sekitar. Waktu itu saya sempat ngajar di SD Negeri Kutu Kering Hmm. untuk kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian pada tahun 2004 saya masuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam, dulu namanya STAI, STAI Gajah Putih. Hmm. Sekarang sudah berubah menjadi YIN Gajah Putih. Alhamdulillah mendapat ilmu yang luar biasa di sana dengan dosen-dosen yang luar biasa juga. Walaupun kadang-kadang orang berpikir bahwa Gajah Putih itu seperti ini, tapi sebenarnya luar biasa di situ. Jadi kemudian keuntungan kita kuliah dekat seperti itu, kita paginya alhamdulillah waktu kami itu kuliahnya sore hari, jadi paginya bisa bekerja. Ya, ya. Nah, karena orang tua backgroundnya pertanian, jadi pas paginya sebelum kuliah saya kadang-kadang nanam tomat, nanam cabai seperti itu. Dan hasilnya kan bisa untuk cukup untuk biaya kuliah, tidak lagi minta dari orang tua. Tapi kalau kita kuliah jauh, otomatis kan kita tidak bisa bekerja yang seperti itu. Artinya kita Hmm. full minta dari orang tua. Tapi kalau kuliah dekat seperti itu, sambil kita bisa membantu orang tua, kita bisa juga mencukupi biaya kuliah kita dengan pertanian. Jadi jangan anggap remeh ya, sama pertanian itu kita tidak boleh anggap remeh sebenarnya. Iya, iya. Jadi artinya kuliah sambil kerja ya. Jadi Betul. tadi Dan yang luar biasanya sebelum kuliah juga sudah mengajar. betul. Jadi mengajar ini ya dengan modal kursus bahasa Inggris mengajar. Nah kemudian Ya, justru ini jadi modal untuk kuliah ya.
betul. Kita dapat income juga dari mengajar khusus, bisa untuk dana kuliah, bisa untuk minyak kereta pas kita berangkat minyak motor ya kan? Iya, Itu kan iya, luar iya. biasa. Dan Nah, dan pengalamannya lebih awal dapat justru ya. Jadi betul. secara teori belajar di kampus, kemudian sambil pengembangan diri, tapi secara Ya, praktis lebih dulu di luar ya. iya betul. Waktu itu Nah, pernah juga saya pernah kursus bahasa Jepang juga dulu di Banda Aceh. Alhamdulillah tahun 2003-2004 sambil itu bisa mengajar dulu pernah di SMK 1 Takengon untuk hmm, jurusan pariwisata. Saya kebetulan guru yang termuda di situ mengajar bahasa Jepang juga. wah luar biasa. Artinya berarti bisa dua bahasa, Inggris dan Ya, Jepang. insya Allah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Cuman bahasa Jepang tidak terlalu mahir karena jarang terpakai ya. Kalau bahasa Inggris kan memang sudah sering terpakai. Tapi insya Berarti Allah masih ingat. pasif ya, berarti ya. Ya, Kalau misalnya pasif. orang ngomong ngerti ya. Ya, dan alhamdulillah kemarin di pesantren Al Mubarak ngajar, saya juga mengajar bahasa Jepang. Salah satu santri kita mengambil jurusan bahasa Jepang di Universitas Andalas di Padang. Di Padang ya. Iya. Wah, ini Eh, luar biasa ya. ya. Ini untuk bahasa Jepang berapa lama belajarnya? Dulu saya di Banda Aceh 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan belajar bahasa Jepang. Karena dulu pernah cita-cita juga pingin ke Jepang. Itu cita-cita pas kapan? Pas sekolah, Waktu kuliah? tahun 2003. Cuman waktu itu kita tes, kan daerah Aceh masih dalam kondisi konflik. Hmm. Jadi dari Aceh waktu itu untuk kerja apa untuk magang di Jepang itu ditolak karena kondisi kurang kondusif. Padahal dulu saya kursus bahasa Jepang tujuannya supaya bisa ke Jepang waktu itu tertunda karena kondisi kita kurang kondusif. Karena ke Jepang itu umur minimal 20, maksimalnya 25 tahun. Ya, ya. Jadi sekarang sudah lewat umur nggak bisa. Ya, eh, ya lebih tertunda seperti disampaikan tadi. Ya, Hmm. kita nggak tahu takdirnya seperti apa nanti sampai ke sana. Apakah melalui LKP Nuhara ini atau ada Hmm. jalinan kerjasama melalui sana kita tidak tahu. Nah, mudah-mudahan ini ada jalan ke sana nanti. Hanya Amin. hanya soal Waktu kesuksesan yang tertunda, soal timing, ya. betul. Jadi Apa ya? saat mendirikan Pioneer English Course tadi itu berapa orang muridnya pertama waktu itu? Yang pertama muridnya kita dari sekitar kampung ada sekitar 20 orang. dua Hmm, puluh orang siswa kita tingkat SD, kemudian ada yang tingkat SMP. Nah, dan sebenarnya kita dalam mengajar itu bukan ditentu kita pintar atau tidaknya sebenarnya saya lihat karena teknik saja, teknik kita betul mengajar metodenya bagaimana. Jadi hmm, walaupun kadang-kadang kita itu sarjana, tapi kalau metode mengajarnya kurang bagus, tentu kadang-kadang anak nggak berminat, tidak berminat. Jangankan berbayar gratis saja mereka nggak mau kursus. hmm, Nah, jadi di kursus ini kan kita itu ibaratnya gini, kalau kita menarik metode mengajarnya, siswa itu akan berdatangan. Tapi kalau tidak menarik, mereka akan hilang dengan sendirinya. ya, Nah, gitu. Jadi kita lebih ke metodenya, pendekatannya bagaimana. Dan tahun-tahun keduanya siswa kita meningkat, meningkat. Seperti itu, alhamdulillah ramai yang ingin bisa bahasa Inggris, apalagi di SD tadi, ketika mereka masuk SMP itu nampak perbedaan antara anak yang kursus dengan yang enggak. hmm, Jadi aktifkan mereka juga luar biasa aktif, sehingga yang SMP bertanya, kok bisa bahasa Inggris? Oh, kami dulu belajar di sekolah, kemudian ada kursus juga dengan ini. Jadi kan kita promosinya dari mulut ke mulut. oke, Itu lebih kuat sebenarnya promosinya, sehingga mereka menarik, oh tempatnya di mana? Oh di sini. Alhamdulillah habis itu dari kampung yang lain juga ikut kursus, banyak sekali yang mau bergabung bersama kita. ya. Secara angka perkembangannya seperti apa? Kan pertama 20. Nah, Iya, kemudian dalam perkembangan berikutnya berapa penambahan siswanya dan sampai iya. sekarang masih jalan ya berarti bahasa Inggrisnya ya. Untuk Walaupun sudah saat ini belum bahasa Inggris kita stop karena hmm, memang kesibukan saya saat ini saya alhamdulillah kemarin sebagai guru P3K hmm, jadi kan otomatis masuk sudah tiap hari ya, pulang juga jam 2 jadi nggak terkejar. Nah masalahnya kita punya guru sebenarnya instruktur tapi sayangnya terkadang anak-anak itu kecenderungannya. Nah, jadi hmm, kok sudah nyaman sama kita sama instruktur yang lain mereka kadang-kadang kurang bagaimana ya kurang nyambung mungkin seperti itu ya.
Dulu kami juga pernah dari Kampung Simpang Layang ini, jadi ada dari dana desa. Dana desa, anak-anak kita ajarkan kursus secara gratis, cuman biayanya itu dari dana desa untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Jadi 60 siswa dulu kita gratis semua, dan dari dana desa itu berjalan selama 2 tahun, kemudian pas COVID itu kita tidak berjalan lagi. Ya. Sampai 2022 mungkin kita nggak jalan waktu itu karena COVID memang. Iya, iya. Melakukan perkumpulan gitu ya. Ini ya dari keberterimaan masyarakat, antusias masyarakat. Ini kan masyarakat sekitar cukup antusias ya. Yang tadi walaupun waktu itu belum kuliah, sudah memberanikan diri membuka kursus ini, dan seiring waktu terus bertambah. Iya, betul. Melalui promosi dari mulut ke mulut, siswanya yang sudah bisa bahasa Inggris, akhirnya yang lain juga ikut. Nah, setelah dari pioner itu, bagaimana perkembangannya sampai ke LKP Nuhara Learning Center ini? Iya. Waktu itu dari 2023, 2003 itu sampai 2008, kita masih pioner English Plus namanya. Sempat berpindah tempat. Pertama dulu di Kutu Kering, kemudian berpindah ke Timbang Gajah, itu dilanjutkan sama teman waktu itu. Karena saya waktu itu 2009, itu saya pindah ngajar ke pesantren Nurul Islam. Jadi di pesantren Nurul Islam otomatis kan kami 24 jam di pesantren. Jadi kan tidak bisa lagi otomatis kursusnya stop. Tapi dilanjutkan sama teman yang di Timbang Gajah. Kemudian 2009, 2010 saya masih 2009 masih dosen sebenarnya di Gajah Putih, asisten dosen waktu itu. Kemudian 2010 berhenti dari dosen di Gajah Putih, lanjut di pesantren sampai 2013 saya ngambil S2 di Unsiah waktu itu. Dari pesantren saya kuliah di Unsiah, ambil S2 Magister Bahasa Inggris juga. Kemudian 2015 saya keluar dari pesantren Nurul Islam, kami pindah ke Simpang Layang ini, dan disinilah kami mulai bangun kembali kursus yang telah lama berhenti, tapi namanya berubah menjadi Nuhara Learning Center. Seperti itu. Kemudian dari situlah kita kenal dengan forum LKP tadi. Nah, seperti itu sangat menginspirasi kita untuk mengembangkan lembaga-lembaga LKP yang ada di kita. Waktu itu di Benar Meriah, sampai sekarang mungkin kami satu-satunya lembaga kursus yang LKP, yang ber-NPSN di Benar Meriah. Kemudian waktu itu kita diminta oleh Dinas Pendidikan untuk mendirikan juga sebuah lembaga yang namanya PKBM. PKBM Musarajaya namanya. Kita punya juga lembaga PKBM Musarajaya, yang itu tujuannya untuk pendidikan kesetaraan. Artinya untuk paket B sama paket C. Masyarakat anak-anak yang usia sekolah ada yang putus sekolah di faktor ekonomi atau faktor yang lain, jadi bisa mengambil bersekolah di tempat kita. Jadi waktunya lebih fleksibel. Mereka itu sekolah misalnya seminggu itu cuma 2 hari masuk, seperti itu. Jadi mereka setelah tamat dari paket C sudah dapat ijazah SMA, yang apalagi yang umur masih 22 tahun bisa melanjutkan kuliah seperti itu. Kita bantu mereka bisa kuliah dengan ijazah paket tersebut. Nah, jadi Nuhara Learning Center sama PKBM Musarajaya itu bersinergi sama, dan kita sama-sama kita yang memimpin keduanya. Sama-sama kita ingin membentuk yang pertama jiwa masyarakat yang mandiri, kemudian memiliki jiwa kewirausahaan seperti itu. Dan alhamdulillah kita memiliki beberapa tempat binaan tentang budidaya jamur tiram. Ada dengan sekolah formal, dengan desa, seperti itu. Jadi mereka belajar ke tempat kita, kemudian kita membimbing mereka. Misalnya jika ada kendala tentang budidaya jamur tiram, kita siap memberikan bimbingan, artinya free untuk konsultasi seperti itu. Ya, ini tadi menarik. Kalau LKP Nuhara nama anaknya. Ya, Terus Nuhara. yang Musarajaya ini nama Irama Jaya sendiri ya di ujungnya ya. ya?
Jaya, kemudian Musara itu kan bahasa Gayo, Iya, bersatu. bersatu ya. Bersatu Ya, artinya ya, Musara ya. ya betul, Jadi ya sudah bersatu. bersatu Dan dan Jaya lagi. akan jaya, begitu ya. Iya, insya Allah. Nah, jadi bagaimana memberdayakan masyarakat tadi yang putus sekolah karena banyak faktor, secara Betul. ekonomi mereka bisa mandiri. Iya, Nah, jadi dari kebersatuan ini diharapkan secara ekonomi jaya mereka bisa menghidupi keluarganya dan tentu harapannya berdampak ke masyarakat luas ya. Luar iya. biasa ya. Nah, ini kembali ke Pioneer English Course tadi. Jadi kan waktu itu SPP-nya berapa anak-anak itu? Waktu itu sebulannya 5.000. Sebulannya 5.000. Ya, seminggu Ini 3 kali masuk. seminggu 3 kali masuk, lima SPP-nya ribu 5.000. sebulan. Iya, betul. 5.000, 5.000. Iya. Mm, Tadi ada 20 siswa. Ini iya. bagaimana menghidupi kursus ini? Ya ini cerita awal dulu ya. Ya Iya. dengan ya apakah sendiri waktu itu mengajar, kemudian eh, fasilitas belajarnya seperti apa, begitu ya. Iya. Nah, kemudian dari sisi peralatan, apakah pakai papan tulis, kapur, atau whiteboard, pakai Iya. spidol gimana? Waktu pertama kita mendirikan, memang ya untuk sarana prasarana kita biasa biaya pribadi. Ya, Alhamdulillah waktu panen tomat gitu ada hasil kita belikan bangku. Nah, iya, iya. kemudian kita masih menggunakan papan tulis kapur. Nah, Hmm, kapur nama hasil waktu itu. Karena kalau dihitung dari biaya kan nggak itu cukup 20 ya? siswa kan nggak cukup kan cuma 200.000, 100.000 ya, Ya, 100.000 ya bang ya. iya, iya, Nah, iya, iya. ya, itu pun kadang-kadang siswanya ada yang belum bayar. Cuman kita itu tadi Ya, kita berpikir rezeki itu mungkin siswanya nggak sanggup bayar, rezekinya ada di tempat lain. Bahkan ada hmm, siswa kita, kami nggak ada uang, Sir, boleh nggak nanti kami gratis kursusnya. Terus kami bantu Sir nanti ke kebun. Oh boleh, nggak masalah. Nah, kita bolehkan. Ada siswa yang laki-laki, yang SMP, jadi sebulan sekali mereka ke kebun. Ke kebun bantu saya, misalnya nanam cabai atau apa. Terus lesnya gratis, seperti itu. iya, Jadi iya, seperti iya. zaman dulu. Jadi kan zaman dulu guru-guru kita itu sering ikut apa nanam padi ke kebun apa ke sawahnya dulu kan itu kebersamaan Iya, yang luar biasa. Sekarang kan tidak ada lagi seperti itu. hmm, Ya, jadi iya, saya mesti menerapkan itu. Bahkan baru-baru ini juga ada siswa kita kursusnya juga gratis seperti itu. Alhamdulillah sekarang dia kerja di Eropa Utara, Hongaria. Itu alhamdulillah kita masih komunikasi. Namanya Nandako Tonyo. iya. Itu siswa kursus juga kita, kursus kita. Kita bantu kemarin keberangkatannya ke Hongaria. Alhamdulillah sudah di sana. Dan gajinya sekarang katanya udah 18 juta per bulan. Sebulannya itu 15 kali masuk kerja. Itu kan luar biasa. Bisa kita bantu. Jadi pionir pun dulu seperti itulah. Kita pelan-pelan saya dulu ngajarnya sendiri, kemudian dibantu kawan. Pokoknya kita intinya ikhlas beramal. Seperti Hmm, itu. iya, Kemudian saya iya. juga terinspirasi dengan kursus guru di Takengon. Dosen saya itu Prima English Course. Ya pernah ngajar di situ juga, ya. Nama dosen saya waktu itu Pak Joni. Jadi beliau itulah mengajarkan kami bagaimana hidup ini kita jangan hanya orientasi uang saja. Beliau mengatakan kepada kami. Tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain. Kalau kita bisa membantu, biasanya uang itu akan datang dengan sendirinya seperti itu. Iya, iya. Nah, Dan dan ini menarik ya. Kalaulah misalnya orientasinya materi, tadi iya. tentu dengan 5.000 per bulan, Mm-mm. kali 20 100.000. Iya, Sementara beli kapur pun sekotak itu cuma 2 kotak mungkin ya. iya bisa jadi Nah, belum sih. belum Untuk papan bangku saja dulu, tulis. ya bangku saja dulu kita pesan satu bangku dulu kalau nggak salah 75.000 satu 75 bangku. ribu. Nah, Iya, ini ini harus ada 20 bangku. ya, ini sampai berapa sip ini ya? Terus sampai berapa angkatan? Kalau misalnya dihitung ya, Mm-mm. bisa beli bangku, beli meja. Nah, Iya, yang luar biasanya lagi ya dengan bertani tadi dari iya, hasil horti itu dibelikan peralatan itu ya. betul. Dan ya karena masyarakat ini masyarakat sendiri gimana? Tentu kan dengan adanya pioner ini, tentu kan anak mereka sudah belajar. Apakah Iya. masyarakat sendiri ada membantu mungkin dari sisi fasilitas atau yang lebih rezekinya atau kondisi
perekonomian masyarakat sekitar sendiri seperti apa waktu itu? Kalau dari segi masyarakat sih mungkin eh, belum ada ya waktu itu. Mungkin kecuali ada orang tua yang terkadang melebihkan uang kursusnya ada. Ya, Misalnya uang kursusnya 5.000, kemudian pas dibayar 10.000, ini kenapa lebih dikasih orang tua ser? Gitu. Alhamdulillah ada rezeki itu ada gitu. hmm, Tapi kalau bantuan-bantuan peralatan karena kondisi masyarakat juga waktu itu kan mungkin saya bisa mengharapkan bantuan seperti itu. Jadi kita lebih kepada sesuai daya sendiri waktu itu untuk sarana oke. perasaan dan prasarana. Dan dan ya artinya kan memang secara ekonomi waktu itu kan kondisi masyarakat juga Iya, masih susah ya karena kan iya tadi betul. disinggung konflik. Itu memang Betul. saat itu masih konflik di Aceh. 2003 masih masih. Ya, karena kan kita setelah tsunami baru alhamdulillah aman lah. Oke. Dan ini kan di Ramajaya di Bener Meriah ya Iya tinggalnya ya. betul. Iya, Dan ini bagian dari Aceh. betul. Kemudian kuliahnya di Aceh Tengah, Betul. di Aceh Tengah. Nah, jadi Ya. daerah konflik ya secara ekonomi susah. Nah, Mm, kemudian secara berpergian juga kan nggak aman ya, iya betul. nggak aman. Nah, jadi dengan situasi seperti itu, lembaga ini hadir dan Iya. berbuat untuk masyarakat sekitar luar biasa. Walaupun tadi ada yang dicicil, ada yang nggak Betul. bisa bayar, nah kemudian bantu Iya. ke kebun begitu ya. Iya. Iya, Nah, jadi eh, yang bermodal ikhlas tadi. betul. Kemudian bagaimana mencerdaskan masyarakat sekitar luar biasa. Nah, kemudian setelah berganti tadi ke LKP Nuhara Learning Center, nah ini perkembangannya seperti apa? Sampai tadi kan ada juga yang Musarajaya ya. Betul. Nah, sampai sekarang itu seperti apa perkembangannya? Ya. Saat ini alhamdulillah lembaga kita sudah sering mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hmm, Setiap tahunnya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, ya, untuk PKBM Musara Jaya juga demikian. Karena waktu itu di Bone Meriah PKBM sudah mati. PKBM ini kan tujuannya untuk pendidikan kesetaraan. hmm, Jadi di Bone Meriah PKBM itu sudah nggak ada. Padahal di daerah-daerah lain PKBM itu setiap kecamatan itu ada PKBM. oke. Sebentar, PKBM singkatan dari? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oke, ya, ya. Ya, jadi di Bone Meriah saat ini pun masih di dua PKBM. Sedangkan di Biren atau daerah itu sudah setiap kecamatan punya untuk Oh, mempermudah akses masyarakat baru dua, mendapatkan pendidikan. Baru dua, baru dua di Bener Meriah. betul bang. Iya. Waktu itu nggak ada sama sekali. Makanya kami diminta sama almarhum Kabid Paul Dikmas, Ibu Anriani dulu namanya, untuk Hmm, mendirikan PKBM. Dulu hmm, pertama kami kan cuma punya LKP. LKP tidak bisa mengadakan pendidikan paket C. Jadi yang boleh mendirikan pendidikan paket C itu PKBM selain SPNF. Kalau SPNF itu kan punya dinas. Jadi hmm. PKBM itu milik swasta. Jadi saat ini pun di Bandar Meriah hanya dua yang tiga, sudah ada satu lagi, tiga yang aktif untuk PKBM. Satu baru berdiri 2 tahun yang lalu. Nah, sedangkan di daerah lain itu setiap kecamatan memiliki PKBM. Jadi secara akses pendidikan saja untuk pendidikan non formal kita masih tertinggal dengan daerah lain. Di PKBM-nya baru tiga ya Ya, sekarang. iya. Tiga, tiga kecamatan yang baru ada PKBM-nya. Itu Kecamatan Pituri Megayo, kemudian Mhm. Kecamatan Timbang Gajah, kita Kecamatan Timbang Gajah, kemudian satu lagi di Kecamatan Permata. Nah, itu yang baru ada PKBM-nya. Berarti kalau Oke. kita hitung kan ada Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Syah Utama, terus ada Mesidah, lagi banyak masih kecamatan-kecamatan yang belum ada PKBM-nya. LKP Ya, juga sama, LKP juga sama. Untuk LKP di Benar Meriah justru kita yang aktif cuma satu. Nah, itu menunjukkan kita pendidikan non formal itu memang betul-betul masih miskin sebenarnya. Di hmm, daerah lain seperti di Biren, kemudian itu di Biren itu sampai 36 LKP berdiri. Nah, ya, LKP mereka. Jadi ketika ada rapat forum LKP se-Aceh, saya the only one orang Gayo. Saya hmm, satu-satunya yang dari orang Gayo yang bergabung sama mereka. ya, Gitu. Tapi alhamdulillah mereka sangat menghargai kita. Jadi saya lihat grup itu adalah grup forum LKP ini luar biasa itu penghargaan dan perhatiannya kepada kita walaupun kita minoritas sekali di situ karena cuma ya, ya. sendiri. Oke. Ini
berbicara Gayo, artinya kan tadi Bener Meriah Aceh Tengah, ini wilayah Tengah Aceh ya. Betul. Jadi kalau kalau mewakili Tengah tadi Bener Meriah Aceh Tengah, terus kabupaten mana lagi? Yang Aceh Tenggara Gayo Luas, Oke, empat ya, empat. iya, Oke, ini secara resmi administratif kabupaten kota di Aceh ya, yang iya, wilayah tengah ya, yang iya, notabene Gayo tadi ya. betul. Di Aceh Nah, Tengah juga baru ada 2 LKP. Itu baru satu yang sudah lama punya Ibu Jurisma, Karisma Cipta. Beliau mhm, itu alhamdulillah sudah punya tempat uji kompetensi tata busana. Nah, oke, jadi kami mengadakan pelatihan tata busana itu wajib ada tempat uji kompetensi. Sedangkan jurusan yang lain nggak bisa kita adakan pelatihan karena tempat uji kompetensinya nggak ada. Kayak oh, misalnya bisa otomotif, bisa pelatihan welding, pengelasan, pelatihan hmm, tata rias pengantin dan sebagainya. Kita nggak punya tempat uji kompetensi, nggak bisa kita mengadakan pelatihan tersebut. Jadi cuma tata busana saja yang bisa kita lakukan pelatihan karena di Takengon ada tempat uji kompetensinya. iya iya iya. Eh, ini kenapa sampai sedikit sekali ke informal ini? Penyebabnya Ya, apa? kalau menurut saya pribadi, ini pandangan saya ya, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan pendidikan non formal sebenarnya. Hmm, Padahal pendidikan non formal itu merupakan teman sinerginya pendidikan formal sebenarnya. hmm, Nah, karena anak-anak itu selain pendidikan formalnya, informalnya juga dapat. Saya dengar di daerah yang lain setiap tahun ada penghargaan-penghargaan itu berbentuk award kepada sekolah-sekolah non formal. Kemudian kepada orang-orang yang giat di pendidikan non formal dan mereka memberikan penghargaan sebagai motivasi. Nah, kalau hmm. kita lihat secara geografis di Aceh, memang maaf bukan saya mengecilkan atau bagaimana, Benar Meriah itu pendidikan non formalnya sangat minim sekali dan minim juga perhatian dari pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Nah, Ya, jadi kalau pemerintah daerah memberikan perhatian yang besar terhadap, sedangkan dalam permennya itu sebenarnya LKP itu sudah di bawah bupati, di bawah pemerintah daerah sebenarnya perkembangannya. Itu tanggung jawab mereka untuk terhadap perkembangannya. hmm. Nah, itu secara permennya sudah keluar. Kemudian PKBM juga seperti itu. Tapi ya mungkin pemerintah kita belum aware terhadap hal tersebut. Ya, dari pemerintah provinsi dan pusat sendiri seperti apa? Termasuk dari sisi Kalau regulasi, ya, peraturan terkait, atau betul. ya tambah anggaran, nah seperti apa dukungan terhadap Ya, kalau uh, provinsi alhamdulillah dukungan bagus hmm, untuk LKP, lembaga khusus maupun PKBM. Pusat juga bagus, bahkan kita pernah dipanggil pelatihan beberapa kali. Saya pernah pelatihan ke Cianjur sama Jakarta budidaya hidroponik. Karena lembaga hmm, kita kan ada kursusnya di bidang pertanian. Jadi kami dipanggil, saya termasuk mewakili Aceh, kami 2 orang. Latihan budidaya hidroponik sayuran. Artinya kan pemerintah betul-betul memperhatikan instruktur LKP itu supaya lebih kompeten. Dan alhamdulillah kita mendapatkan sertifikat LSP kompeten di bidang budidaya hidroponik. Kemudian hmm, juga dari Kemnaker kita juga pernah dipanggil. Dari Kemnaker kita pernah dipanggil pelatihan ke Jakarta di bidang desain grafis. Jadi 2 instruktur kita yang berangkat ke Medan satu dan saya waktu itu ke Jakarta. Jadi kalau untuk perhatian pemerintah pusat untuk lembaga LKP itu luar biasa sebenarnya. Eh, Perhatian mereka untuk meningkatkan kualitas instruktur. Dan sekarang kan kita diberikan program-program pelatihan yang dibiayai oleh pusat, seperti budidaya jamur tiram yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini. 20 orang peserta, biaya gratis, kemudian didanai oleh pemerintah pusat ada berbentuk peralatan usaha kita berikan supaya mereka melakukan usaha secara mandiri seperti itu. Nah, itu hmm. dari pemerintah pusat biayanya. Eh, Oke, baik. Jadi dengan kondisi di lapangan seperti ini eh, apa yang mesti dilakukan sehingga ini ada upaya bersama iya, untuk memajukan non formal ini. Karena kan sedikit banyak ini kan sangat membantu ya. Karena betul. keterbatasan ekonomi, geografis, jarak, dan apalagi Aceh termasuk Bener Meriah dulu daerah konflik. Nah, Iya. berlanjut ke tsunami, ini seperti apa yang mesti dilakukan? Iya, mungkin dari kitanya memang kita harus memperkenalkan diri kepada pemerintah daerah.
Mungkin sulitnya saya di sini adalah saya sendiri, seperti itu. Hmm. Lembaga kursus itu saya sendiri. Jadi kawan-kawan di lembaga kursus belum ada mungkin yang aktif dan proaktif. Kemudian kita menuju ke pemerintah daerah juga agak sulit. Eh, kita hanya dikenal oleh dinas pendidikan. Dinas Hmm. pendidikan, alhamdulillah kita kenal sama mereka dan mereka sering memberikan kontribusi untuk perhatian. Kok dinas pendidikan perhatian untuk PKBM dan LKP eh, bagus, sangat bagus bahkan. Jadi Dapodi kita sama dinas pendidikan itu kita connect seperti itu. Yang mungkin kurang kita connect sama pemerintah daerah. Tapi kok sama dinas pendidikan, karena mereka kan membawahi kita, membawahi kami. Hmm. PKBM kan di bawah pendidikan luar sekolah, yang dulu namanya Ya, PLS. ya, ya. Sekarang PAUD Dikmas. Nah, seperti itu. Mungkin perhatian pemerintah mungkin lebih ke kita itu mungkin menilik bagaimana sebenarnya perkembangan lembaga kursus di sini, bagaimana sebenarnya kiprah mereka, mungkin mereka perlu belajar juga. Karena kadang-kadang kalau ditanya ke pemerintah daerah, PKBM mereka nggak paham. LKP mereka nggak paham. LKP itu apa, PKBM itu apa, seperti itu. Nah, padahal kita berpikir di daerah lain kenapa ya bisa LKP itu maju? Atau mungkin juga kami harus studi banding ke daerah lain bagaimana menjelaskan LKP dan PKBM itu ke pemerintah daerah. Ya, ya. Ya, padahal kan ini tadi ya membangun mindset dan iklim berwirausaha. Betul. Ya, ini dengan potensi tadi daerah pertanian, bagaimana ini bisa didorong, dimanfaatkan. Nah, dan tentu nggak cuma sarjana, banyak yang nggak sarjana juga menganggur ya. Iya, Jadi dengan adanya LKP tadi, PKBM ini kan sebetulnya cukup membantu ya. iya, Apalagi melatih kan mereka. sekarang pengangguran terdidik juga banyak. Belum Betul, lagi bonus demografi ya sekarang ya. betul, Jadi ini betul. kan ya cukup penting saya pikir keberadaan LKP dan PKBM ini. Dan Iya, tadi mendengar paparan yang disampaikan ternyata dari sisi jumlah masih sedikit sekali. Bahkan ini baru betul. 3, kemudian LKP tadi baru 2 ya. Satu di mana? Baru Sebenarnya satu. LKP itu satu sekarang. Dulu Ya, pernah ada beberapa, kemudian sudah down lagi, nggak timbul lagi. iya, iya, iya. Jadi yang masih Eh, bertahan kita. ini dari sisi masyarakatnya sendiri, tentu ini kan banyak tentu lulusan perguruan tinggi juga. Iya, Apa teman-teman tidak tergerak untuk membuat lembaga yang sama ya iya, bergerak di bidang lain misalnya kalau tadi kan PKBM eh, jamur tiram kemudian hidroponik ya. iya. Nah, barangkali dengan skill yang berbeda pengalaman yang berbeda tentu kan ini ruangnya masih sangat luas sekali begitu. Betul, iya, Nah, kalau misalnya setiap orang berbuat iya. tentu ini bisa maksimal hasilnya. Ini seperti apa? Iya, memang sih sebenarnya kan LKP itu tidak hanya bergerak di bidang itu tadi apa, pendidikan, tapi seperti tata rias pengantin. Kan Hmm. banyak ya kan yang punya usaha di bidang tata rias pengantin, mereka bisa bentuk lembaga kursus dan pelatihan. Artinya anak-anak bisa kursus di situ. Nah, kemudian otomotif, bengkel-bengkel kan bisa membentuk LKP. Pernah saya tawarkan kepada mereka, memang kita dalam pengurusan itu kan butuh birokrasi. Ya, ya. Artinya kan pemerintah pusat tidak asal menerima, oh langsung lahir terus LKP. Tapi kan seperti tadi harus ada punya akte notaris, kemudian harus punya NPWP, punya izin operasional, kemudian berbagai hal-hal yang ditentukan sama mereka itu untuk pengeluaran NPSN. Jadi kadang-kadang kita ini kan tidak mau ribet dalam pengurusan, nggak mau ribet, pengennya lahir itu nggak bisa. Jadi kawan-kawan di situnya yang menjadi kurang berkenan mungkin dalam mendirikan LKP karena birokrasi Hmm. tadi. Nah, kemudian memang secara umumnya memang kan perhatian pemerintah kita kan LKP juga tidak terlalu begitu besar artinya sehingga motivasi masyarakat untuk mendirikan LKP itu kurang. Padahal kita setiap tahun bisa mengakses bantuan seperti itu. Jadi Ya, ya. istilahnya kalau kita ambil uang negara itu nggak kita ambil akan dikembalikan. Padahal kan manfaat masyarakat itu luar biasa. Kayak tata rias pengantin misalnya. Kalau ada kita latih 20 orang, tentu akan lahir-lahir perias yang baru dengan Ya, bimbingan instrukturnya.
Nah, seperti Hmm. itu. Yang saat ini kan hanya kita mengandalkan BLK. KLK pun kan penerimaannya cuma terbatas. Seperti menjahit, yang diterima cuma 16 orang, yang mendaftar 50 orang. Kayak gitu. Artinya kan sayang peserta didik yang ingin punya keinginan besar tapi tidak bisa apa namanya ikut pelatihan tersebut. Jadi dengan mereka yang tidak bisa ikut tadi, kita bisa melatih 20 orang. Artinya kan peserta kita bisa tertampung seperti itu. Jadi harapannya pinginnya kita kawan-kawan juga maulah untuk mendirikan Hmm. lembaga-lembaga seperti LKP tadi. Artinya kita membantu masyarakat, kemudian kelas beramal tadi kan pahalanya luar biasa ya Bang ya. Iya, iya. Untuk amal jeriah ya. Ya betul. Iya, dan ini kan eh, mencerdaskan masyarakat, kemudian membantu perekonomiannya tadi, dan seperti yang diceritakan tadi, luar Ya, biasanya ada alumninya yang sudah ke Hongaria, kemudian ke Jepang juga ada, ya. ada. Ke Turki juga ada kemarin itu pertukaran mahasiswa. Itu alumni dari sekolah kita juga. Itu juga, alhamdulillah siswanya masuk ke bahasa Inggris. Itu Ya. berapa, mungkin baru beberapa bulan yang kemarin. Ya sekarang kuliahnya di apa di Losmawe Politeknik. Itu Hmm. berbekal bahasa Inggris waktu kursus, waktu sekolah. Dia menerima penghargaan pertukaran mahasiswa ke Turki. Wah, ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan success story alumni seperti ini makin Pasti. tergerak masyarakat, termasuk tenaga terdidik yang lain untuk mengisi kekosongan ruang ini tadi. Ya di tata busana, permesinan misalnya, Iya. yang Tata rias desain, pengantin, IT, tata ya rias betul, pengantin. Ini kan banyak sekali ya. Belum betul, lagi eh, ini kan Gayo terkenal dengan kopi. Ini kan betul. turunannya banyak sekali. Yang Barista itu luar biasa, Bang. ya Kami barista, barista. kadang-kadang dibully nih masalahnya. Masa Pak Irama Jaya di sana kopi, kenapa nggak buat kursus Hmm, di bidang barista, ya, pelatihan di ya, barista? ya, Mungkin ya, kendala kami tadi peralatan. Peralatan barista itu memang luar biasa mahal mungkin, Bang ya. ya, Jadi ya, kami belum mampu untuk mendirikan pelatihan di bidang barista. ya. Ya mudah-mudahan dari pemerintah daerah atau pengusaha swasta yang mendengar podcast kita ini bisa membantu nanti peralatan barista sehingga ini juga selain tadi jamur tiram, Betul. kemudian hidroponik, ya Iya. nanti bisa berkembang ke barista sehingga Amin. ini potensi di Bener Meriah, terutama kopi, Betul. ini juga bisa mempercepat kemajuan urusan perkopian ini ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Jadi ini cerita kuliah dulu. Jadi dengan sekarang bergerak di LKP, PKBM, ini kok Iya. ngambil bahasa Inggris dulu apa? Kenapa nggak ngambil manajemen aja? Iya. Ya karena dulu sebenarnya Bang, saya hobinya bahasa Inggris. Bahkan pertama Hmm. sekali ini kan saya kuliah manajemen juga. Oh ya, Karena saya tamatan SMK. Jadi dapat dulu undangan. Zaman kami dulu kan undangan gitu, nggak ada sistemnya kuliah gratis gitu kan. Kalau iya sekarang iya. kan alhamdulillah ada kuliah gratis. Kami dulu cuma undangan, bebas masuk tes Unsia. Saya ambil jurusan manajemen, betul Oh memang manajemen. dulunya Iya, manajemen ya. iya, Fakultas Ekonomi. Iya 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 iya. Ternyata saya sampai ke situ stres juga nih kan hobi saya bahasa Inggris. Kenapa saya kemari gitu? Karena waktu dulu eh, itulah pentingnya guru juga sebenarnya. Guru itu kan memberikan kita arahan. Kamu hobinya ini ke sini gitu. Iya Sekarang saya terapkan untuk siswa saya karena saya sudah mengalami iya iya. hobi kita ini tapi pengen ini kita mengikuti ini gitu jadi kalau tanpa arahan itu menjadi bumerang juga ternyata jadi saya daripada stres saya keluar dari Unsiah waktu itu Iya iya iya. kemudian pengen ke Jepang 2003 kandas juga akhirnya 2004 masuk kuliah di Gajah Putih jurusan bahasa Inggris Iya. gitu. Nah, Saya pikir tadi justru yang salah masuknya bahasa Inggris. bukan Nah, terus ke manajemen. manajemennya Ternyata salah masuk manajemen yang manajemen kemudian memang perkantoran passionnya di bahasa Inggris. bahasa Inggris karena sudah Nah, hobi bahasa Inggris ini juga jadi apa ya pelajaran buat yang betul nonton podcast kita ini iya ya bagaimana ini supaya apa penjurusan ya betul hobi kita sesuai apa dengan bakat, seperti itu. minat, kemudian bagaimana gambaran ke depannya. Ya walaupun Iya, ya secara 100% tentu nggak link and match dengan betul. kebutuhan pasar segala macam begitu. Tapi
jangan sempat salah jurusan begitu ya. Betul. Saya sudah Karena jadi korban nih Bang. Gitu. itu Korban salah jurusan. iya, itu kok bisa salah salah jurusan dulu karena memang apakah kurangnya bimbel dulu seperti apa? Zaman dulu nggak ada bimbel. Nggak ada Nggak ya. ada, nggak ada bimbel masalah Kan penjurusan ada gitu. guru Saya dulu BP dulu namanya ya, guru BP ya. bimbel. Iya, bimbel, maaf ya. Nggak ada. Padahal kami zaman dulu waktu saya di SMK satu Takengon, saya jurusan manajemen perkantoran. Jadi Hmm. ketika undangan gitu, alhamdulillah kita kan dulu dapat juara kelas lah gitu. Ya, Jadi ya. yang juara-juara itu kan diprioritaskan untuk masuk perguruan tinggi jalur undangan. Hmm. Jadi ya sudah tanya sama guru, kamu ambil jurusan apa, Rama? Itulah Pak, pilihnya bahasa Inggris, tapi jurusan saya ini apa namanya perkantoran. Sekarang kayak mana? Ah, perkantoran aja lah Pak dulu sampai ke sana nanti terserah lah gitu mikirnya singkat. Kita sampai ke Bagaimana sana, nantinya begitu ya? iya. Waktu orientasi saja dulu kan kami ada Ordik Maru namanya, orientasi mahasiswa baru khusus yang undangan. Ya, Begitu ya. masuk dosen bahasa Inggris, malah saya dimotivasi lagi. Kamu cocoknya bahasa Inggris nih, bukan manajemen katanya. Nah, bakat Ya, kamu, ya. passion kamu kayak di bahasa Inggris nih. Gimana? Pindah aja katanya. Iya, iya. Ya, Nah, akhirnya waktu itu kan lagian kami kita kan tidak punya HP. Kemudian waktu kuliah juga kita nggak punya motor waktu itu. Jadi hmm. aksesnya ke sana kemari susah. Akhirnya mau pindah ke jurusan bahasa Inggris susah waktu itu. Akhirnya daripada bingung, ya saya pilih keluar waktu itu. Dan pulang kampung. Betul. Pulang kampung dimarah sama orang tua. Nah, kamu ini ngapain di sini katanya seperti itu. Udah balik lagi ke Banda Aceh. Akhirnya balik ke Banda Aceh tapi nggak kuliah. Saya ambil kursus komputer sama bahasa Jepang. Nah, Nah, itu yang waktu tadi itu mau ke Jepang sejarahnya tadi. bisa bahasa Jepang. Betul. Dan Mau ke Jepang tadi. komputernya sampai selesai komputer. Selesai. Dulu kan yang kami pelajari memang waktu itu kan Microsoft Word, Excel sama PowerPoint zaman dulu. Ya, Jadi sambil kursus bahasa Jepang, saya ambil kursus bahasa Inggris, apa bahasa Jepang tadi, komputer. Kemudian saya memperdalam bahasa Inggris lagi. Karena rencananya saya mau ke Jepang waktu itu. ya, Kemudian tes ke Jepang, waktu itu memang tidak boleh kan dari Aceh karena kondisi kita konflik masih konflik kan 2004 tsunami itu bang ya. ya. 2003 kan masih konflik. Jadi Hmm. kita tidak diizinkan dari Aceh. Nah, kemudian bingung ke sana kemari, pergi ke Medan. Jadi saya udah nggak jelas lagi waktu itu pergi-pergi gitu, jalan-jalan. Ya. Jadi Ini tahun 2000, sebentar, sebentar. Ini ya, jalan-jalan beneran atau lagi nggak pas ini jalan-jalan? ya jalan-jalannya sebenarnya karena saya dulu mikirnya gini, saya ingin kerja di ke Hmm. Medan cari kerja ke Medan. Nah, cuman nggak segampang yang kita Bayangkan ya. bayangkan seperti itu kan. Karena ke Medan itu kan butuh ijazah juga, harus ada ijazah. Kalau ijazah SMA kan susah juga. Malah saya ditawarkan waktu itu jadi sales. Nah, jadi sales. Waduh, ini kayaknya kok jadi sales, saya mendingan di Bener Meriah saja lah nanam tomat kalau seperti ini Iya, saya bilang. Karena gajinya sekian, kita kan malunya juga gimana kita nggak biasa gitu nawarin barang ke orang-orang bagaimana seperti itu. Nggak ada pengalaman. Jadi kalau orang Gayo itu kan sifatnya pemalu mungkin bang ya. Kita lihat orang yang minta sedekah itu kan orang Gayo hampir nggak ada kan. Karena iya, memang iya. kita ini artinya rasa malunya itu tinggi gitu untuk hal-hal Hmm. yang seperti itu. Akhirnya ya Padahal padahal sales itu kan melatih public speaking ya. betul. Cuman saya mikir waktu itu, waduh saya ini apalagi daerah orang kita nggak kenal. Kemudian di Medan itu kan orang bahasanya kan beda sama kita. Hmm. Intonasi bahasa yang keras. Kita yang orang dari daerah Gayo kan merasa seperti wah orang ini ngomong kita selalu kayak dimarah-marah seperti itu. Iya, iya, iya. Udah kena mental Jadi duluan ya. ya, kena mental duluan kita belum sanggup. Berarti jiwa merantaunya itu masih masih Iya. labil mungkin ya. Akhirnya Oh, balik lagi kita tengok. iya. Itu di Medan tadi kan. Wah, ini daripada nggak jelas sudahlah ke Medan cari pengalaman jalan-jalan begitu ya. Iya, sambil bekerja gitu. Sambil juga Sambil saya bekerja. ngintip-ngintip. Jangan-jangan dari Medan kita bisa akses untuk ke Jepang tadi. Iya, Nah, iya, iya, iya. ternyata nggak bisa juga karena identitas KTP kita kan dari Aceh waktu itu. Pokoknya Aceh waktu itu luar biasa lah mereka takuti. Jadi daerah konflik nanti kamu gam ini. Jadi nggak bisa ubah KTP aja kita susah waktu itu. Ini Oh, jadi dampak konflik itu luar biasa sebenarnya tadi. image-nya masih seperti itu ya. Jadi masuk Betul. Medan, ini Ya.
dibayangkan bahwa kamu Kita ini pelarian seperti itu mungkin pelarian bagi ya. mereka. Ya, Hmm. jadi mereka kan takut menerima kulit kita. Tapi alhamdulillah itulah dampak konflik itu memang luar biasa sebenarnya bagi rakyat Aceh ya. Khususnya masyarakat Bali juga. Ya. Sebenarnya. Dan ini di Medan lama. Dulu ada sekitar 15 hari juga sih sebenarnya. Ada kawan kuliah di Medan waktu itu, jadi numpang tempat kawan Mhm. sambil saya cari kerja waktu itu. Ya. Jadi karena Dan kembali, dan akhirnya lagi-lagi pulang kampung. Dari betul. Banda Aceh pulang kampung, dari Medannya pulang kampung. Nah, Iya, kemudian akhirnya masuk kuliah di Gajah Putih. STAI Gajah Putih tadi. Ya. Gajah Putih, betul. Dan setelah kuliah, nah ternyata kerasannya malah di jurusan bahasa Inggris tadi ya, sampai selesai. Betul, selesai. Kemudian Ya, S2 juga di usia. ya S2 di Indonesia luar biasa. Walaupun tadi sempat keluar masuk salah jurusan begitu ya, Iya, ada ya sedikit trauma lah sehingga jalan-jalan tadi ceritanya seperti itu dan dari pengalaman itu kemudian ini disampaikan ke anak-anak di LKP ini PKBM iya, supaya ya biar mereka lebih terarah ya, lebih betul. fokus sesuai minat bakat mereka dan Iya, apa yang menjadi cita-cita mereka begitu. Ini penting sekali ya. Jadi betul. pengalaman guru yang terbaik ya ini sebetulnya ya. Iya, betul. Karena saya sudah mengalami sendiri. Iya, iya, iya. Dan Emosionalnya lebih tinggi. iya, benar. Dan ini kan padahal tadi di SMK kan juga juara ya, juara dan Iya. jurusan perkantoran, kemudian tadi ke bahasa. Kalau SMP, SD-nya juga di Takeng waktu itu di Bener Mulia. Saya SD-nya di Langsa, Langsa Aceh Hmm, Timur. Karena Bapak kan asalnya dari Aceh, hmm. Ibu dari Gayo. Jadi saya waktu SD, kelas 2 SD, saya pindah ke Aceh Timur. Karena Hmm, Bapak waktu itu keluarga pindah ke sana karena orang tua punya tambak di sana. hmm, Ada tambak, luasnya 5 hektar waktu itu. Jadi kami pindah ke sana sampai kelas 1 SMP saya di Langsa. Waktu itu saya udah nggak bisa bahasa Gayo lagi. Jadi bahasa Aceh terus. ya, Nah, jadi waktu itu. Jadi kemudian pada waktu kelas 1 SMP, kemudian kan konflik. Jadi hmm, kakak tinggal di Bener Meriah, dua orang kembar. Mereka sekolah SMA-nya di Bener Meriah. Jadi hmm, kami keluar ibu sama bapak, kemudian ada kakak satu lagi. Kami berempat tinggalnya di Aceh Timur. Nah, hmm, waktu itu. Kemudian pas konflik, jadi kan orang tua khawatir terhadap kakak yang tinggal di Bener Meriah. Akhirnya kami balik ke Bener Meriah waktu itu masih Aceh Tengah waktu itu ya Bang Kat. hmm, Balik ke Aceh Tengah. Terus di daerah Aceh sana lebih parah lagi konfliknya waktu itu. Bahkan sering terjadi pembunuhan. Jadi kami nggak berani balik ke Aceh waktu itu sampai beberapa tahun sampai kondisi kolam pun sudah rusak lah waktu itu. Akhirnya sudah damai lagi. Alhamdulillah orang tua kembali lagi ke 2004, 2005 waktu itu. Orang tua hmm, kembali lagi ke Aceh memperbaiki kolam. Kolam tadinya sempat terlantar karena waktu akibat konflik dulu. Seperti itu. Jadi saya SMP-nya waktu itu nggak ada niat pindah ke Takengon, akhirnya pindah sekolah. Sampai saat ini nem saya tinggal di SMP di Aceh Timur. Nem dulu kan ada nem ya, ya, dijajah ada nem. ya, Jadi nem saya tinggal di SMP di Aceh Timur dulu. Saya ya, pindah di sini kelas 2 SMP. Jadi sampai ya, SMA di sini. luar biasa ya. Pengaruh konflik itu ya berpindah-pindah sekolahnya, keluarga terpisah begitu ya. Belum lagi melihat yang terbunuh seperti tadi Betul. tembak-tembakan begitu ya. Ya, Ini kan traumanya luar biasa ya. ya. Jadi Menyisakan trauma memang. ya eh, ini tadi disebutkan kakak kembar. Nah Betul. ini bersaudara berapa? 6. Keluarga 6. besar kami. Keluarga besar Saya yang ya. bungsu. Ya, saya yang Oh yang bungsu. bungsu. Jadi Ya, orang tua eh, sudah almarhum dua-duanya. hmm, Nah, jadi kami saya yang bungsu memang saya dari SMP
waktu di Langsa pun ibu sudah sakit-sakitan waktu itu bang kan. Hmm. Eh, Waktu itu ibu meninggal tahun 2000 berapa? 2000, pas saya kelas 2 SMA, kelas 2 SMK. Hmm. Hmm. Ya, ya. 97 tahun 97 ya. Hmm. Itu pulang. Kemudian salah satu saya dulu sebenarnya kuliah juga. Jadi pesan ibu sebelum meninggal, kamu nak apapun cerita kamu harus sarjana. Karena kakak-kakak saya nggak ada yang sarjana. Hmm. Kemudian di sekolah juara seperti itu bang kan. Hmm. Jadi bukan sesuatu yang memotivasi saya untuk kuliah. Artinya saya ingin apa, mewujudkan cita-cita almarhum ibu saya seperti itu. Ya, Nah, jadi motivasi kuat saya dulu salah satunya untuk lanjut kuliah yang sempat terputus waktu. ya, ya. Ya, oke. Ini tidak sarjana juga karena memang situasinya seperti tadi ya, komplit. Betul. Kemudian kondisi ekonomi keluarga kami juga waktu itu susah. Hmm. Nah, jadi kakak-kakak nggak ada yang kuliah sampai sarjana. Jadi abang kakak kakak lima, perempuan lima. Perempuan 4, abang 1. Abang yang paling besar 1. Oke. Nah, yang paling Jadi tua jadi yang perempuan, anak sulung itu laki-laki. laki-laki ya. Betul. Dan saya penutupnya laki-laki. Oke. Jadi di tengah-tengah kakak itu Perempuan. perempuan ya. Ya, Jadi abang sama kakak ini sekolahnya SMA. ya SMA. Kakak juga SMA. Karena waktu itu kan ibu sudah sakit-sakitan, biaya berobatnya kan tinggi. Waktu zaman dulu kan tidak ada berobat gratis. Seperti itu. Hmm. Jadi Ya. terus terang kami dulu waktu sekolah pun susah kondisi seperti itu. Bahkan kakak saya dulu sampai nyari daun pakis untuk biaya sekolah. Nah, Hmm. jadi uh, susah dua zaman dulu. Kami cari pakis untuk biaya sekolah. Kadang-kadang ya harus pergi sekolah itu jual pakis dulu gitu. Karena kondisi memang luar biasa susah. Tapi alhamdulillah bang, sekarang kakak-kakak juga sudah sukses semua. Artinya belajar dari kesusahan itu menjadikan kami itu eh, harus betul-betul bisa mandiri seperti itu. Dari belajar Ya. dari kesusahan itu. Karena kalau anak-anak yang lain mungkin begitu minta langsung ada. Kami zaman dulu Hmm. tidak. Harus berusaha dulu. Artinya pulang sekolah pun kita harus membantu orang tua seperti itu. Karena kondisi ekonomi yang betul-betul waktu itu sangat susah. Ya. Jadi ibu sama bapak kerjanya apa? Petani. Petani. Dua-dua petani. Kedua petani. Nah, jadi waktu itu kan kami kan berpindah-pindah dari Langsa tadi, akan pindah lagi ke Benar Meriah seperti itu. Kemudian waktu itu kan ibu sakit, jadi biaya berobat itu kan lumayan besar zaman dulu ya. Jadi setiap minggunya harus kontrol ke rumah sakit, jadi penyakitnya jantung seperti itu. Jadi uh, dengan kondisi ekonomi tersebut seperti itu, ya otomatis harus ada yang dikorbankan. Kakak-kakak misalnya dengan memiliki niat kuliah juga nggak bisa karena biaya tadi terbatas. Tapi alhamdulillah dulu saya kan kuliah juga biaya pribadi seperti itu. Hmm. Tadinya nanam cabai, nanam tomat, nah, cukuplah untuk biaya sendiri untuk kuliah. Itulah. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi Iya, karena situasi seperti itu orang tua juga udah nggak ada, tambah kakak-kakak juga terbatas. betul, Dan dengan amanah orang tua yang ini jadi motivasi supaya sarjana dan ini kuliah sambil kerja. Nah, betul, ini yang kemudian tadi itu sejak dari SMA itu sudah memberanikan diri ya mengajar. betul, Nah, iya, karena memang karena tuntutan hidup ya. betul, Nah, justru karena situasi ini kemudian yang menjadikan Irama Jaya seperti sekarang, gitu ya. betul. Karena sudah merasakan susahnya dulu. Ya, ya. Jadi ini cukup menginspirasi sekali ya. Jadi dulu ini cerita kuliah, berarti paginya ke kebun, Betul. Siangnya barulah kuliah, sorenya siangnya kuliah. kuliah. Iya, karena masuknya kami dulu pas waktu itu setengah tiga masuk. Jadi Hmm, paginya bisa ke kebun dulu, nanam seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya cukup untuk biaya kuliah. Makanya itu sebenarnya jadi motivasi juga buat
adik-adik ataupun mahasiswa. Kalau emang orang tuanya kira-kira tidak sanggup, ini baik kuliah di sini, kita bisa membantu orang tua. Kita kan bisa bertani seperti itu. Jadi kita kan Gajah Putih ada seperti itu. Wah, ngapain kita harus kuliah keluar misalnya. Ya, Kalau memang di tempat kita aja sambil bekerja kita bisa melakukan hal tersebut. Seperti saya dulu juga. ya. Dan tadi disebutkan, ini kan dulu masih Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih. Betul. Artinya belum negeri. Belum, betul. Nah, berarti sekarang sudah negeri ya, IAIN ya? Menjadi IAIN. Nah, ini di benar-benar Aceh Tengah, ini yang negeri, kampus. Betul, cuma satu-satunya itu. Satu-satunya negeri. Betul. IAIN Takengon ini ya, IAIN Takengon Iya. sekarang ya namanya ya. Iya, Nah, namanya. apalagi sudah negeri ya. Betul. Jadi dari sisi fasilitas segala macam tentu kan jauh lebih baik dengan kondisi Irama Jaya kuliah dulu ya. Betul. Ya tambah lagi ya tadi orang tua nggak ada ya, Iya. kemudian harus mandiri, kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja begitu ya. Dan itu yang tadi itu kebun siapa itu? Warisan orang tua. Iya, saat itu kita warisan orang tua juga ada. Kemudian kita nanamnya kadang-kadang sewa juga di kebun orang. Nanam tomat, nanam cabai itu karena lahan di kami itu kan sudah agak susah dikutuk kering. Kok sekarang nggak bisa pun lagi nanam karena kan sudah perkantoran di situ bang kan. Iya, iya, iya. Teman saya dulu masih bisa nanam. Kita nanam modal, alhamdulillah dari kakak-kakak mereka sudah ada usaha sendiri. Jadi ketika kita pinjam modal dari mereka diberikan untuk modal nanam tadi. Alhamdulillah kita walaupun sama kakak kita tetap yang penting kita menjaga kepercayaan mereka. Itu yang terpenting dalam hidup kita walaupun sama saudara sendiri seperti itu. Jadi berapa kita pinjam modal tetap kita kembalikan sedemikian seperti itu. Jadi kalau kita menjaga kepercayaan orang, kapanpun kita minta, insya Allah akan diberikan orang karena kita sudah percaya sama kita. Ya, itu ngomong-ngomong modalnya berapa dulu minjam ke kakak? Ya waktu itu kadang-kadang 500.000, 700.000 untuk modal nanam tersebut kan harus pakai mulsa, pupuk. Waktu dulu kan pupuk belum semahal sekarang bang. Ya, ya. Kemudian harga tomat pun nggak semahal sekarang. Dulu saya nanam tomat harganya sekilo Rp500. Kadang-kadang 400 lagi malah. Paling tinggi harganya tuh waktu saya nanam itu 1.500 per kilonya. Iya, iya, iya. Dan hasil itu tadi dibelikan meja ya buat Untuk meja yang dari khusus Inggris ke tadi. situ. Iya. Iya. Dan ini tentu kakak sama abang kan nonton podcast kita ini. Ini Ya, modal tadi itu udah semua dikembalikan ke sudah dilunasi ya. sudah, insya Allah sudah dilunasi. Alhamdulillah kita sekarang membantu sekarang. Dulu saya pinjam modal dari kakak, jadi sekarang kalau kakak nggak ada bisa pinjam modal juga dari saya seperti itu. Jadi mereka bilang ini dulu yang paling sering kita bantu. Ternyata sekarang kita bisa bantu juga ya dari dia. Kadang-kadang seperti itu. dan tentu ya dan tentu mereka mintanya lebih besar pastinya ya. karena kan 5 orang memodali 1. Nah sekarang jadinya sudah Ya, jumlahnya yang dibantu lebih besar ya jumlahnya dan banyak bantunya gitu bang ya. Ya, itu iya, enaknya iya. anak bungsu bang. Anak bungsu itu kita bisa tempat mintanya banyak. Iya, oke, oke, oke. Tapi yang terpenting itu tadi. Jadi modal yang dulu buat nanam cabai, tomat itu sudah lunas semua ya. Mau dilunasi gitu bang. Sudah, alhamdulillah sudah. Udah lunas Sudah semua ya. lunas semua. Alhamdulillah ya. Iya, aman. Nah, jadi nanti abang dan kakak yang nonton podcast ini, nah, kalau belum lunas nanti dikomenin di kolom komentar channel saya ini. Biar Iya. saya nagih ke Rama Jaya ya. Tadi kan kuliah sambil kerja. Betul. Pagi kerja dengan bertani, kemudian sore kuliah. Di sela-sela kuliah itu kegiatannya apa saja? Apakah aktif organisasi di kampus, di luar kampus, apa saja waktu itu Iya. kegiatan? Kalau di kampus kita ada ikut juga namanya Ikatan Mahasiswa Bahasa Inggris IMBI waktu itu. Pengurus juga. Kemudian di luar kampus waktu itu karena kan saya hobinya public speaking juga hobi. Jadi pernah melamar jadi penyiar radio di Radio Amanda dan alhamdulillah diterima.
sempat jadi penyiar itu selama 1 tahun juga. Nah, jadi alhamdulillah kan karena waktu itu saya di akhir semester akhir nggak bisa pulang lagi. Jadi asrama di Takengon. Jadi penyiar radio itu saya program yang saya pegang waktu itu pertanian, kemudian Sapa Amanda sama English Zone. English Zone ini artinya saya nyiar berbahasa Inggris sambil mengajarkan bahasa Inggris kepada para pendengar radio. Nah, kemudian sambil nyiar juga waktu itu ada program dari UNICEF menjadi wartawan radio. Jadi menjadi wartawan radio juga pernah. Kemudian juga menjadi HPI, anggota HPI, pernah menjadi ketua HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Waktu itu mengikuti lomba di provinsi, alhamdulillah Aceh Tengah mendapat peringkat 1 dan peringkat 2 di bidang apa namanya pramuwisata untuk Ya. pramuwisatanya. Alhamdulillah saya waktu itu mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi. Wah, luar biasa ya. Ini Ketua HPI Aceh Tengah ya? Betul, dari tahun 2005 sampai 2008 waktu itu. 3 tahun. 3 tahun. Masanya itu kita mendapatkan SK langsung dari provinsi. Oke, ini luar biasa ya. Jadi dengan segala keterbatasan tadi ya, Iya, betul, Bang. ya jadi kerja dulu. Ya kalau nggak kerja nggak bisa kuliah. Dari mana Betul. SPP? Iya, Dari betul. mana transport ke sana kemari? Dan Ya. kuliah itu bagaimana dulu? Apakah pakai sepeda motor sendiri atau naik bus kah? Di semester akhir waktu itu alhamdulillah kakak punya rezeki jadi beliau bisa beli motor, beli Hmm, kereta. ya ya. Eh, jadi saya dikasih pinjam waktu waktu itu. Itu di akhir tapi sebelumnya saya biasa naik bus pergi kereta. Karena pada dasarnya seperti ini, apapun keterbatasan kita, kalau kita mau berusaha insya Allah bisa. Nah, Selalu ada jalan ya. selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Tapi kalau kita nggak mau berusaha, walaupun punya motor seperti anak kuliah sekarang itu kan serba lengkap fasilitas. Ya, Tapi kalau mereka tidak mau, ya sulit terwujud sebenarnya. Timbul alasan nggak sempat. Padahal kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah, walaupun dengan keterbatasan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu. ya. Ini eh, kegiatan kan padat sekali ya baik di kampus, di luar kampus, dan Mm-mm. tambah mesti bekerja juga. Mm-mm. Eh, Istirahat bagaimana? Apakah ya dalam sehari itu tidurnya berapa jam gitu ya dengan kepadatan tadi itu dan dari sisi perkuliahan apakah masih bisa diikuti dan dampaknya ke Iya. nilai bagaimana? Ya, alhamdulillah aman sih, aman saja, Bang. Malam pun jam 10 sudah tidur sebenarnya. Karena niar pun seminggu itu nggak tiap hari. Jadi ada Hmm, seminggu itu paling 4 hari. Kita ya manage ya. waktu juga 4 hari dan itu setiap niar itu 2 jam. Hmm, Kemudian juga kita nyari berita pun kita nggak terlalu serius sekali sambil jalan-jalan. Kemudian ada suatu hal yang nampak yang perlu kita beritakan, kita langsung buat berita, malamnya kita edit, kemudian kita bacakan, langsung diberikan ke tim redaksi. Mungkin ada yang perlu diedit, langsung seperti itu ya kegiatannya. Jadi bisa kita, dan alhamdulillah untuk nilai kuliah saya justru masih mendapatkan peringkat 2 di kampus, peringkat 3 insya Allah hmm, untuk IPK waktu itu masih terkejar lah. Yang penting di kampus kita hadir kuliah, kemudian tugas-tugas kan harus selesai. Nah, seperti itu. Insya Allah aman, apalagi hobinya bahasa Inggris, jadi belajarnya ya semangat. Seperti iya itu. iya karena memang di situ passionnya ya. Iya, Ya artinya dari sisi manajemen waktu tidak masalah, ini bisa terjalani semua dengan baik. Ya betul. istirahatnya ke kesehatan juga nggak masalah dan Iya, tadi dari penyiar kemudian dari HP itu tentu ada walaupun nggak banyak adalah pemasukan begitu ya. betul. Ada pastinya, Bang. Iya. Apalagi Ya, kalau kita misalnya ada menjadi guide, kan HP itu guide. Ketika hmm, ada turis, kita bawa turis untuk menjadi guide-nya itu, walaupun kita mau nggak, waktu itu nggak mematokkan berapa biaya, tapi mereka memberi seperti itu. ya, Tujuan ya, kita sebenarnya utama itu melatih bahasa juga. ya, 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 dengan ada native speaker seperti itu kan otomatis kita bisa melatih bahasa Inggris. ya. Eh, Practice speakingnya ya, Ya, native speaking kan native speaker kan lebih bagus. ya, Jadi dengan adanya native speaker yang datang ke tengah waktu itu kan melatih bahasa kita. ya, ya. Kalau Niar untuk ya gimana? untuk niar kita memang dibayar, Ya, ya. dibayar per jamnya. Ya artinya ini kan
untuk SPP, untuk kebutuhan bulanan, Betul. cukup ya. Cukup Bang, bahkan lebih, insya Allah lebih. Insya Allah Artinya lebih. Allah pun tidak buta. Kalau kita mau berusaha itu ada pasti jalannya. Ya, Tapi dan kita selalu masih dimudahkan. Ya, betul. Iya, selalu dimudahkan. Apalagi tadi di akhir-akhir tadi sudah dibantu betul. sepeda motor dari kakak ya. Betul. Iya, alhamdulillah. Dan itu juga sudah dikembalikan ya, sepeda motor itu ya. Aman. Ya. Kendali. Iya, iya, oke, baik. Dan pas SMA juga aktif dulu. Maaf, SMK, aktif SMK berorganisasi. organisasi aktif, cuman saya aktifnya di kursus. Jadi saya Hmm. hampir setiap hari ikut kursus waktu SMA. Jadi kursus komputer dulu ada namanya artis, artis ya, Hmm. namanya artis komputer. Itu saya malam Senin, malam Rabu, malam Jumat kursus komputer. Senin, Rabu, Jumat saya ikut kursus karate, kemudian Selasa, Kamis, Sabtu saya ikut kursus bahasa Inggris. Jadi full Itu karena yang, SMK asrama dulu. ya, itu yang bahasa Inggris tadi yang Prima English Course itu ya. Waktu SMP dulu belum ada Prima English, waktu SMA belum ada Prima English Course, Golden English Course yang dekat Kodim. Hmm. Saya masih ingat di Oh, Kodim itu ada Golden English Course. Prima belum ada waktu itu. Jadi kami ya. kursusnya di Ya, berarti untuk bahasa Inggris juga, ya tadi kan gambarnya LKP. Jadi untuk di Aceh Tengah juga kursus-kursus bahasa itu saat itu masih sangat terbatas juga ada ya. terbatas memang bang. Ada juga sekarang pun kan masih ada juga. Cuman sayangnya mereka tidak terdaftar di nasional. Hmm. Jadi kok tidak terdaftar di nasional tidak keluar NPSN. Jadi kita tidak diakui secara nasional. Kita nggak bisa mengakses program-program yang dikeluarkan oleh Direktorat Khusus dan Pelatihan. Iya, iya. Itu sebagai Oke. kelemahan kalau LKP kita tidak ber-NPSN. Ya, artinya sebatas lingkup kabupaten kota ya. Paling Betul. aksesnya ke provinsi, kegiatan, program, pendanaan Iya. itu Ke dari, provinsi pun kita nggak ada akses kalau nggak ada punya NPSN. iya. Karena ini kan kebijakannya terpusat ya. Betul dari pusat. Oke. Ya, Itu kita. ini luar biasa sekali ya Ya, podcast alhamdulillah. kita ini. Jadi banyak-banyak pelajaran yang bisa dipetik, banyak inspirasi, dan mudah-mudahan dari pengalaman ini penonton podcast kita, terutama yang memang uh, punya kemiripan atau kesamaan perjalanan hidup, uh, bisa termotivasi, bisa bersemangat lebih, bisa survive lebih, bisa berprestasi lebih. Ya, dengan mengambil hikmah kekurangan-kekurangan tadi. Nah, ini sebagai closing, Ramaja, silakan. Ya, jadi eh, sebenarnya dalam hidup ini kita itu harus punya prinsip, prinsip hidup. Artinya kita harus berusaha jangan menyusahkan orang lain. Kemudian jangan merugikan orang lain, tapi jadilah kita bermanfaat bagi orang lain. Permata itu walaupun ada di lumpur tetap dia akan bersinar. Nah, seperti itu. Kemudian moto hidup saya yaitu tadi keep spirit and never give up. Nah, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, kemudian tetap menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Oke, demikian saja. Terima Ya, kasih. ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang mendengar podcast kita ini luar biasa. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. seperti disampaikan memberikan inspirasi banyak pelajaran buat kita semua, sehingga anak-anak bangsa kita ke depannya bisa lebih baik tentu dari pengalaman narasumber kita pada kali ini, yaitu Irama Jaya, pimpinan LKP Nuhara Learning Center dan PKBM Musara Jaya. Ya, doa terbaik buat Irama Jaya. Semoga Learning Center-nya makin nuhara dan PKBM-nya makin musara dan makin jaya. Ya, Amin. oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast yang lain nantinya. Terima kasih, Irama Jaya, dan sehat dan sukses terus ya. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.